Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Teddy Sofyan, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN Sedang Jaya, Kabupaten Cianjur. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai Bapak Wandi Ubaidillah. Beliau selaku kepala sekolah di PKBM Al-Hijrah Kecamatan Jambitung. Bagaimana Pak Wandi kabarnya hari? Saya, Pak. Alhamdulillah. Baiklah Pak Wendy, pada kesempatan kali ini saya mendapatkan tugas dari program pendidikan guru penggerak yang sedang saya jalani saat ini, yaitu untuk mewawancarai kepala sekolah mengenai kebijakan-kebijakan yang telah ditempuh atau dijalani sebagai Bapak sebagaimana memimpin di sekolah yang Bapak pimpin selama ini. Baiklah, untuk pertanyaan pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang di sekolah yang Bapak pimpin? Oke, terima kasih Pak Teddy atas waktunya. Mungkin ini juga saya akan menjelaskan beberapa dan tentunya mungkin kebijakan-kebijakan yang kami lakukan di sini akan berbeda hanya dengan kebijakan-kebijakan di tempat yang lain karena setiap leader itu juga pasti mempunyai menu masing-masing. Kemudian dari pertanyaan yang telah Pak Teddy tadi pertanyakan bahwa tentunya kita di sini selaku leader, selaku pemimpin juga ketika ada kasus-kasus tersebut kita harus memahami dulu datangnya dari mana, kemudian eh, hal itu juga memungkinkan kita secara pribadi menelusuri atau lebih kepada identifikasi lah ya, identifikasi. Kemudian juga kita nanti akan membuat satu keputusan dan itu juga akan mengkerucut kepada sebuah keputusan. Dan tentunya saya di sini juga tidak bisa bergerak sendiri. Ini juga akan banyak melibatkan person-person atau persona yang lain karena di sekolah itu banyak sekali ya warga sekolah. Termasuk kemungkinan di sini juga saya selaku pribadi juga akan melibatkan para guru mungkin Ya, untuk bisa memutuskan. baik. Jadi dengan mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi, kemudian diambil keputusan dengan kebijakan-kebijakan yang nanti akan Bapak ambil seperti itu ya. Ya, Nah, untuk selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? ya. Eh, Mungkin itu juga kadang-kadang susah ya. Kita selaku manusia juga mempunyai sisi di mana juga kita bisa melihat dari berbagai perspektif sebenarnya. Kalau kita bisa melihat dari sisi keadilan, bisa disebutkan iya, tapi juga kita melihat dari sisi kemanusiaan juga bisa iya. Nah, mungkin kalau saya melihat juga dari kasus-kasus itu sendiri, apakah memang ternyata ketika memang misalkan kita menentukan keputusan atau pengambilan kebijakan, terutama di kasus-kasus tadi, dua dua sisi yang memang secara manusiawi kita juga kadang memang tidak bisa menghindar ya. Ya, Pada akhirnya kita juga berembuk, kolaborasi tetap ya, kita juga tetap berembuk meski secara pribadi saya mungkin bisa saja menentukan keputusan itu di tempat itu juga atau bisa memutuskan bahwa ini bisa disebut masuk kepada sisi keadilan, ini juga bisa masuk ke sisi kemanusiaan. Jadi melihat juga di jenis kasusnya, ya. lihat juga jenis kasusnya. Itu mungkin. Jadi Bapak mungkin bisa melihat dari jenis kasus apa yang sedang terjadi, gitu, Ya, dan kemudian diambil yang memang lebih bermanfaat kepada siapanya. ya, ya. Baik. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini untuk menangani hal-hal tersebut? Eh, Seperti hanya tadi diutarakan, kita itu banyak pembantu ya. Di sekolah itu pemimpin itu tidak lantas bisa berdiri sendiri dan mengerjakan sesuatu dengan sendiri. Kalau saya di sini sih, tentunya yang pertama itu saya akan selalu mendengar, kemudian juga mencatat, kemudian juga berembuk tentunya dengan teman-teman dalam hal ini para guru.
Yang kemudian juga lebih spesifik adalah guru yang telah ditugasi untuk mengurus hal-hal yang menyangkut tentang kasuistik peserta didik. Jadi langkah-langkah awal itu yang mungkin pertama kali saya terapkan. Kemudian ketika memang sudah ada apa ya titik di mana memang ini harus dirembukan dan menjadikan satu keputusan di sekolah, itu tentunya kami mengumpulkan dalam kegiatan rapat beserta para guru. Itu mungkin langkah-langkah yang biasa kami lakukan. Baik, jadi Bapak cenderung ke lebih berkolaborasi dan musyawarah dengan Betul, guru lain. betul. Baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika atau mengandung yang satu benar, yang kemudian juga yang satunya benar. Ini apa ya? Mungkin tindakan ya, Ya, tindakan yang secara cepat ya, yang efektif ya. yang efektif. Kembali lagi tadi saya akan melihat di mana memang sisi dari kasusik-kasusik tersebut. Kalau ternyata ini harus diputuskan oleh saya selaku pribadi pimpinan langsung, atau mungkin ini harus dikembalikan lagi berdasarkan hasil musyawarah bersama guru. Itu mungkin itu lebih efektif dan itu mungkin lebih bisa dipertanggungjawabkan bersama, gitu ya. Baik. Eh, Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya, dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut. Tantangannya adalah satu, secara manusiawi, Hmm. saya juga tidak bisa ada di satu perspektif bahwa ternyata kasus itu harus diadili atau harus diberikan sanksi yang tegas. Tapi juga kadang-kadang kita dibenturkan dengan sisi kemanusiaan. Ketika salah satu peserta didik yang mungkin dia sedang telah melakukan kesalahan dan kemudian dia ternyata harus dikeluarkan dari sekolah ini, ternyata saya juga melihat dari sisi kemanusiaan bahwa peserta didik itu ternyata harus ditolong secara ekonomi, secara hal-hal yang lain. Dan itu juga ternyata adalah kendala ya, kendala ketika memang kita harus melakukan kebijakan yang itu berdasarkan dari keputusan dan perspektif dari setiap 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 dari segala perspektif. Akhirnya ya itu akan menjadi sangat dilema buat buat saya selaku pribadi. Ya. Dan itu salah satu kendala, itu salah satu kendala. Jadi ada dua sisi yang memang harus lebih sesuatu diutamakan ya. Ya, Dan kita mau mengambil yang mana? ya Gitu. Apa betul. sisi kemanusiaan? Apa memang sisi keadilan dalam hal ini adalah keadilan dalam apa ya lingkungan sekolah, maksudnya lingkungan sekolah, Ya, lingkungan sekolah. baik. Selanjutnya apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah juga Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa dijalankan? Kalau secara berkala mungkin tidak juga kalau dalam bentuk hal-hal kasus-kasus dilema ya. Tetapi tentunya ada penyelesaian kasus dilema yang itu seperti tadi disebutkan dari awal yang harus ditentukan di waktu dan tempat itu juga. Nah, jadi melihat daripada besar atau kecilnya kasus-kasus tersebut. Kemudian juga mungkin sebenarnya tidak berkala, tetapi ketika kita sedang berkegiatan rapat dengan guru-guru atau dengan komite warga sekolah, kita selalu menyisipkan agenda-agenda di mana ketika ada kasus-kasus yang terjadi di sekolah itu segera ditanggapi karena juga ini menyangkut terhadap apa harmonisasi di satu sekolah tersebut. Jadi tadi apa yang terakhir apa Prosedur. prosedur. Prosedurnya ya seperti tadi, langkah-langkahnya ya seperti tadi. Jadi langkah-langkah yang kami lakukan tetap mengacu kepada kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan, yaitu kami selalu melakukan hal tersebut di kegiatan-kegiatan rapat sekolah. Baik. Jadi ketika ada suatu kasus dilema ITK, kita Bapak melihat dulu kasusnya seperti apa, Ya, betulnya. Kemudian prioritasnya seperti apa. Ketika memang harus diputuskan sekarang, maka itu harus diputuskan harus sekarang. diputuskan sekarang.
Baik. Nah, untuk selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Sebenarnya bukan seseorang, tetapi banyak orang. Ya, Karena kembali bahwa seorang pemimpin itu adalah representatif sebuah gerbong. Jadi pemimpin itu hanya sebenarnya lebih kepada apa ya, simbol. Nah, setiap keputusan yang disampaikan oleh kami atau kasus-kasus yang diputuskan itu tadi kembali berdasarkan hasil rembukan atau kolaborasi dengan para guru. Jadi kalau ada seseorang ya bukan seorang, tapi baik, banyak orang yang terlibat dalam setiap keputusan yang yang diputuskan oleh kami di sini sekolah ini. jadi intinya ada beberapa orang atau banyak orang yang Banyak orang. membantu Ya, dalam pengambilan keputusan tersebut. Baik. Selanjutnya dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika yang telah terjadi? begini. Jadi kalau pelajaran yang harus dipetik dari setiap kasus dilema ini tentunya kembali bahwa sekolah itu adalah rumah yang memang di dalamnya banyak sekali anggota. Ya, saya melihat di sini bahwa satu keputusan itu di satu wilayah eh, satuan pendidikan adalah kolektif kolegial. Jadi tidak ada sesuatu keputusan yang itu tanpa dimusyawarahkan dan tanpa ada kolaborasi dengan yang lainnya. Tentunya yang harus dipetik oleh saya selaku pimpinan di sini adalah tidak ada keputusan tanpa ada musyawarah bersama. Itu saja mungkin yang bisa disampaikan dari apa yang telah kami lakukan di sini. Baik, terima kasih. Jadi pada dasarnya ketika mengambil suatu keputusan, kita cenderung lebih bermusyawarah terlebih dahulu ya Ya, supaya mendapat keputusan yang tetap dikembalikan lagi ini ke ke musyawarah. ya betul. Terima kasih. Baiklah, Bapak Wandi, alhamdulillah untuk sesi wawancara pada kali ini cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih banyak dan mohon maaf Sama-sama Pak Teddy. telah mengganggu aktivitasnya. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Semangat Bapak. Tur nuhun. Nuhun, sami-sami, sami-sami, sami-sami. Baiklah, rekan sekalian, itulah yang dapat saya laksanakan pada kegiatan wawancara ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Teddy Sofian, calon guru penggerak Angkatan 11 dari Kabupaten Cianjur. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai kepala sekolah yang mana tempat saya bertugas, yaitu Bapak Aif Sepudin, SPDMM, yang mana pada hari ini akan melakukan percakapan mengenai kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh beliau ketika menjabat di sekolah ini dan juga kebijakan-kebijakan yang dilakukan sebelum menjabat di sekolah ini. Baiklah, Bapak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Pada kesempatan kali ini saya ditugaskan oleh program pendidikan guru penggerak Ya. untuk melakukan wawancara mengenai kebijakan-kebijakan yang telah Bapak lakukan ketika menjabat di sekolah ini dan juga menjabat di sekolah sebelumnya, yaitu mengenai kebijakan bagaimana menghadapi dilema etika dan rujukan moral. Baik, untuk pertanyaan pertama Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Tentunya kami dengan persiapan setelah mendengar atau melihat di sekolah-sekolah yang lain, tentunya kami kepada guru semua
supaya tentang kasus dilema ini, bujukan moral dan yang lain sebagainya atau bulian yang sebagainya, dan dipersiapkan dengan guru-guru supaya tidak bisa ada kesempatan anak untuk melakukan itu, dan diberikan cara-cara etika atau pemahaman-pemahaman tentang kedisiplinan dan yang lainnya seperti eh, apa itu norma-norma yang lainnya gitu. Baik. Kemudian jika Bapak menemukan ada sebuah kejadian yang memang harus diputuskan, misalkan kejadian ini ada dua sumber yang memang keduanya benar gitu. Ini kalau ada pilihan ya satu benar dan yang satunya lagi benar. Nah, kita kira-kira mengidentifikasi atau memutuskan hal tersebut bagaimana seperti apa? Jika ada dua kejadian memang harus diputuskan yang satu benar dan yang ini juga benar, tapi harus dipilih. Tentunya kami milih yang lebih efektif dan lebih simpel gitu. Jadi yang lebih efektif Iya. untuk Kepada hal yang tersebut gitu. kepada hal yang tersebut. Terkait. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bapak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama yang tadi disebutkan ya untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tentunya kami dengan observasi, karena dua-duanya sama-sama benar, penelitiannya untuk lebih mana ke arah yang keefektifan dan simpel dan supaya anak lebih dipahami. Baik. Jadi lebih ke untuk efektif Ya, dan bagaimana. efektif. Baik. Kemudian untuk langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk melakukan hal tersebut selama ini? Prosedur yang dilakukan seperti apa? Langkah-langkah kami seperti bentuk kedisiplinan, terutama kepada guru, memberikan masuk, terus bagaimana seharusnya kepada siswa, supaya norma-norma kebajikan tersebut dan yang lainnya itu anak dapat meniru, terutama dengan sikap dan guru ya yang bagus gitu, utama seperti disesuaikan dengan sekarang. Jadi kita cenderung memberikan contoh Contoh dulu yang untuk prosedurnya seperti apa dan itu melakukan contoh yang terbaik mungkin seperti itu apa. Ya. Baik. Untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tentunya kami dengan memberikan pemahaman baik kepada siswa gitu melalui guru, implementasinya tentunya saja dengan hal-hal yang mengarah dan disesuaikan dengan kurikulum sekarang, dan cara celah siswa untuk melakukan hal-hal yang melanggar norma itu setidaknya akan merasa berkurang gitu kan. Baik. Jadi tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk baik. Nah, untuk selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang dimana kedua dilema etika itu mengandung kebenaran. Nah, jadi tantangannya seperti apa kalau ketika menghadapi kasus seperti itu? Tantangannya jelas kan itu mirip kan ya. Jadi dua-duanya benar gitu kan, Ya. kasusnya dua-duanya, tapi milih yang lebih benar. Ya, Tentunya ada segi perbedaan gitu, ratingnya gitu. Tapi menujunya kebenaran kan, kebenaran. Tentu langkah-langkah kami seperti tadi untuk penambahan wawasan, seperti gurunya, supaya hal tersebut tidak salah gitu kan. Nah, kemudian tantangan yang dihadapi seperti apa? Tantangan yang dihadapi tentunya tantangan yang dihadapi dari siswa maksudnya bisa dari siswa, bisa dari guru. Nah, itu tantangan yang dihadapi seolah-olah guru nyaman, anak nyaman, tidak mau berproses pindah ke hal yang baru yang sehingga ngalur dengan apa yang harus kebijakan pemerintah gitu. Jadi bertahan di yang dulu. Nah, gitu. Enggan, rasanya tenggan kan mau berpindah, sikapnya masih seperti melakukan yang lain yang dulu gitu. Nah, sekarang kan dikaitkan dengan norma dengan yang lainnya, diarahkan yang lebih bagus, lebih benar, lebih simpel gitu nya, sesuai dengan era kemajuan sekarang. Nah, sebetulnya kalau kita mau hijrah mau pindah itu aman-aman saja gitu.
Jadi mungkin tantangannya adalah Enggan gitu, enggan mencoba, enggak baru mencoba gitu. untuk berubah gitu ya, seperti Iya. itu. Baik. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat kejadian ketika ada menghadapi dilema etika, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Kemudian bentuk atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak jalankan? Tentunya kami kalau ini melihat kasusnya gitu ya, melihat kasusnya, kalau kasusnya supaya ringan dan dimengerti oleh yang melakukan tadi kesalahan, ya hal yang normal sudah mengerti, kami dilakukan di tempat itu. Terus seperti yang berat, yang lainnya mungkin anak itu jangka untuk mengerti, karena anak sekarang disuruh sekarang, bisa sekarang, nantinya yang lain lagi gitu kan. Nah itu kami melakukan pembiasaan dengan guru-guru untuk hal tersebut supaya ngarah yang tadinya norma dan apa itu namanya eh, dilema, mengatasi dilema, dan dari norma dan dilema yang apa saja ya pokoknya yang dibatasi itu kami berbicara dengan guru dan diimplementasikan dengan guru. Jadi untuk langkah-langkahnya, kalau misalkan dilihat dari kasusnya Ya tersebut, kasusnya jika kasusnya memang ringan, ringan maka gitu, diselesaikan pada diselesaikan. waktu itu sendiri. Ketika kasusnya agak Perlu pemahaman, pemahaman, maka kami menentukan jadwal supaya menentukan anak jadwal. itu terbiasa gitu. Baik. Selanjutnya, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak ketika pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Apakah ada faktor-faktor lain atau bantuan dari orang lain untuk penyelesaian masalah dilema etika? Sementara kami tidak kesusahan untuk menyelesaikan masalah yang ada di sekolah karena guru-gurunya refleks dan suka membantu, apalagi ada guru penggerak yang masih dalam tahap belajar, di guru penggerak itu ya, masih sekolah. Itu kami bisa mencontoh dan memanfaatkan kepada guru tersebut, karena guru tersebut memberikan implementasi yang baik kepada kami ke sekolah atau kepada rekannya, dan kami juga sebagai kepala sekolah ikut belajar. Baik. Jadi untuk faktor-faktor yang mendukung itu adalah dari lingkungan sekolah itu sendiri ya. Dari guru-guru Dari tersebut, guru-guru dari yang guru ada yang di lingkungan semuanya sekolah Bapak yang kerjasama. pimpin. Baik. Nah, untuk pertanyaan terakhir Bapak, dari semua hal yang disampaikan, kemudian pembelajaran apa yang Bapak dapat petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di dilema etika selama ini? Dari yang saya petik dari semua ruang lingkup tadi ya, untuk menyelesaikan masalah kasus dari kasus A, kasus B, kita sampai kasus yang berat gitu ya. Yang kami petik dengan bentuk kerjasama, dan kami bisa juga melihat ke hal yang lainnya untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti kasus ringan yang berat, terutama sekarang dibantu oleh internet dan IT ya gitu ya. Dan kami memanfaatkan guru-guru, apalagi yang guru-guru sudah ada guru penggerak gitu Pak. Jadi tidak ada kesusahan dan kami alhamdulillah sangat terbantu sekali. Baik. Jadi tetap berkolaborasi Ya, ya, berkolaborasi dengan rekan-rekan rekan-rekan guru ya, yang Bapak pimpin untuk uh, bisa menyelesaikan menyelesaikan permasalahan yang ada di permasalahan dari sekolah kami gitu. Baik. Baik, itu Bapak yang mungkin saya dapat sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Maaf, Pak. Baiklah, rekan sekalian, alhamdulillah percakapan dengan Kepala Sekolah SDN Sedang Jaya tempat saya bertugas, yaitu Bapak Aib Saipudin SPD MM, telah selesai dilaksanakan. Mohon maaf atas segala kurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.